Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ya, apa kabarnya teman-teman hari ini? Jangan lupa jawabannya. Semangat. Gimana jawabnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap ceria. Allahu Akbar. Coba diulang sekali lagi ya. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap ceria. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas sama-sama tamrinatul makhrij dan tajwid. Oke. Oh iya teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan tamrinatul makhrij dan tajwid, Bu Diana ingin mengingatkan kepada teman-teman sekali lagi, jangan lupa setiap hari selalu melaksanakan sholat duha. Ya, kalau misalkan ada dari teman-temannya, misalkan ini Maya, misalkan, tapi insya Allah teman-teman semuanya soleh dan solehah. Misalkan nih, Bu Diana, kenapa kita harus sholat duha setiap hari? Kan sholat duha hukumnya sunnah. Jadi kalau ditinggalkan tidak apa-apa ya, gak dosa dong Bu Diana. Nah, kalau ada yang mengatakan seperti itu, apa ya kira-kira jawabannya? Oke, teman-teman, ketika melaksanakan sesuatu yang sunnah, teman-teman harus ingat bahwa misalkan nih teman-teman melaksanakan sholat duha, hukumnya sunnah ya. Bahwasanya orang-orang yang melaksanakan sholat duha setiap hari, insya Allah nanti akan diberikan pintu khusus untuk masuk ke surganya Allah. Siapa yang mau? Oke, kalau mau berarti harus selalu sholat duha setiap hari. Juga teman-teman, yang kedua, walaupun sholat duha itu sunnah, begini teman-teman, ada keterangan yang mengatakan barang siapa yang menyepelekan perkara yang sunnah, suatu hari akan menyepelekan perkara yang wajib. Na'udzubillahi min dzalik ya. Jadi gini teman-teman, contohnya hari ini misalkan ada dari teman-teman ya yang tidak melaksanakan sholat duha karena merasa sholat duha itu sesuatu yang sunnah. Nah, suatu hari, na'udzubillah ya teman-teman ya, nanti malah meninggalkan sholat fardu. Gitu teman-teman ya. Na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang yang meninggalkan sholat fardu itu akan langsung tertulis namanya di pintu neraka. Siapa yang mau coba namanya langsung tertulis, terabsen di pintu neraka? Oke teman-teman, ikutan ya teman-teman. Bu Diananya agak sedikit serak nih sedikit. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan menyepelekan perkara yang kecil, perkara yang sunnah. Sama ketika teman-teman punya uang, misalkan lagi punya uang 100 ribuan, melihat uang berserakan di rumah, pecahan 500 rupiah, itu tidak diambil, tidak diamankan, tidak disimpan, berarti termasuk orang-orang yang tidak bersyukur. Nah, itu berarti juga orang-orang yang menyepelekan nikmat dari Allah. Barang siapa menyepelekan nikmat yang kecil dari Allah, maka Allah akan mencabut nikmat yang besar darinya. Na'udzubillahi min dzalik ya teman-teman. Makanya sebagai umat Islam yang baik, kita harus selalu menghargai perkara-perkara yang kecil gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke tamrinatul makhrij. Kira-kira ada gak dari teman-teman yang masih ingat kenapa sih kita harus menerapkan tamrinatul makhrij dan tajwid ketika membaca Al-Quran? Tidak hanya membaca Al-Quran, tapi membaca Iqra pun ya teman-teman harus selalu ingat dan melaksanakan, melafalkannya dengan tamrinatul makhrij. Kenapa ya kira-kira? Ada yang penasaran? Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, mengapa harus sesuai dengan tamrinat dan tajwid? Tamrinat itu tamrinatul makhrij ya teman-teman. 1. Melaksanakan perintah Allah, sebagaimana yang setelah Bu Diana sampaikan kepada teman-teman,
bahwa Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Ukuran tartil adalah dengan selalu melafalkan ayat-ayat Al-Quran atau Iqra dengan menggunakan tamrinatul makhraj atau biasa kita sebut dengan makhraj ya, makhrijul huruf, tempat keluarnya huruf. Bagaimana kita melafalkan huruf ha, melafalkan huruf kho dan lain sebagainya ya. Dan tajwid, misalkan yang termasuk tajwid di sini panjang pendek, gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena salah satunya adalah melaksanakan perintah Allah. Kalau Allah sudah memerintahkan, berarti hukumnya wajib. Maka ketika teman-teman tidak melaksanakannya, teman-teman akan mendapatkan dosa. Gitu ya teman-teman. Diingat-ingat kembali. Yang kedua, ketika teman-teman membacakan ayat Al-Quran, insya Allah kalau sesuai dengan tamrin atau makhraj dan tajwid akan mendapatkan pahala. Coba kalau kita tidak menerapkan tamrin atau makhraj, berarti terus aja ya teman-teman kita membaca Al-Quran tapi dosa terus. Nah gitu teman-teman ya. Dan yang ketiga, supaya kita tidak merusak makna dalam Al-Quran. Karena beda teman-teman, ketika teman-teman melafalkannya A beda dengan A ya, ain, beda sekali. Itu berarti ketika teman-teman asal-asalan bacanya misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, harusnya alamin, maka teman-teman telah mengganti arti atau makna dari Al-Quran, ayat Al-Quran. Dan itu seperti yang sudah teman-teman tahu, hal tersebut adalah dosa besar. Ya, jadi kita coba terus berusaha, mudah-mudahan Allah berikan ilmunya, Allah mudahkan. Karena kalau sudah diizinkan oleh Allah, apapun akan mudah teman-teman ya. Jadi jangan merasa aduh susah gimana nih. Kalau susah berarti teman-teman akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda karena diulang terus kan. Misalkan nih ada satu teman kita sekali diajarkan huruf A sudah bisa, berarti pahalanya 1, kebaikannya 1. Tapi ketika teman-teman aduh susah menyebutkan huruf A sampai 10 kali, berarti mendapatkan 10 kebaikan ya. Jadi jangan sedih teman-teman, justru teman-teman yang misalkan hari ini belum bisa, disambung besok lagi, pahalanya akan semakin banyak. Lanjut. Mari menyanyi teman-teman. Kalau kemarin kita sudah nyanyikan tamrin atau makhraj yang ini, yang a i u ba, khawatir teman-teman bosan, Bu Diana sudah siapkan nyanyian yang lain. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Sekarang teman-teman simak baik-baik bagaimana lagunya ya. Abata fajaha kho. Tetap ya, hurufnya, tamrinatnya, makhrajnya jangan hilang. Coba kita ulang satu-satu dulu ya. A biasa ya, A. Kan kalau misalkan kita punya kakaknya laki-laki, kita panggilnya A, bukan A ya. Iya, seperti itu teman-teman. Coba diulang. A. Jadi mengeluarkan ya. A. Oke. Ba. Antara dua bibir. Jadi nggak mungkin kita bilang ba tapi mulutnya tidak rapat. Ba. Dari rapat ke dibuka. Ba ya. Lanjut. Ta. Oke. Fa, digigit ya teman-teman. Fa. Ya. Ja. Jangan lupa ketika kita melafalkan huruf ja, diusahakan jangan BC. Tidak boleh ja tapi ja biasa. Karena teman-teman ketika minta jajan ke mamanya, gak mungkin jajan ya, tapi jajan. Oke, ja biasa. Coba sekali lagi ja. Wih, keren. Sekarang huruf selanjutnya H. Yang ini H kecil ya. Setelah J ada huruf H kecil. Huruf H kecil tersebut keluarnya dari tenggorokan.
Coba kita pura-pura jadi hantu dulu. Ya, keluarkan hantunya dari tenggorokan. Ya, gitu. Atau teman-teman boleh berpura-pura telah minum es. Pas lagi aus-ausnya minum es, seger kan? Jadi gitu teman-teman ya. Oke, good job. Lanjut. Khab. Dari sini ya. Maaf teman-teman boleh menyimpan ludahnya di sini. Lalu dikeluarkan, bukan ludahnya keluarkan tapi huruf kh-nya ya. Khab. Oke, hebat. Ada lagi da ya, ada di ujung lidah. Da. Oke, da. Di ujung da ya, da. Kemudian lanjut sama masih di ujung lidah, tapi agak ada z-nya sedikit. Za. Jadi kalau teman-teman baca ta'udz bukan a'udzu, bukan a'udzu, tapi a'udzu ya. Za. Zazizu. Digigit di ujung lidah sedikit. Za. Zu. Oke. Lanjut. Ro. Agak sedikit cadel. Nanti kita bahas ya hukum ro ke depannya. Ro. Oke. Lanjut. Z. Ya, seperti sedang main mobil-mobilan. Za. Oke ya. Za. Lanjut. Sa yang biasa ya, tidak digigit. Kalau fa yang digigit itu setelah huruf ta. Kalau ini sa biasa. Saya ya, bukan saya tapi saya. Mendesis. Ya. Oke. Lanjut. Sya. Nah, kalau yang ini agak manyun teman-teman. Ya. Sya. Kalau ada ayam, hush ya. Bukan hus, bukan hus, tapi hush. Baru ayamnya akan kabur. Ya. Sya. Oke. Lanjut. So. Di dua pipi so ya. So. Iya. Ada 4 huruf yang ada di dua pipi. So, do, to, dan zo. So, do, to, zo. Coba sekali lagi. So, do. Oke. To. Coba sekali lagi teman-teman. To. Zo ya, jadi beda dengan do. Kalau do di dalam, kalau ini zo agak ada z di dalamnya. Zo. Oke. Ada lagi a. Nah, kalau a yang biasa, yang alif, teman-teman mengeluarkan a. Kalau a itu agak masuk ke dalamnya teman-teman ya. A tuh. Boleh misalkan teman-teman belajarnya dari a dulu. A. Nah, ditarik ke dalam. A. Ya. A. Oke. Ada lagi setelah huruf a sama masih dari tenggorokan wo. Jadi G-nya ada di dalam tenggorokan. Wo ya. Wih, hebat teman-teman ya. Lanjut. Fa. Ditiup fa. Kalau ada anginnya berarti insya Allah sudah betul. Fa. Oke. Lanjut. Kok. Sama dari tenggorokan juga kok. Ya, agak kok. Ka. Agak ka gitu ya. Ka. Oke. Iya, hebat. La. Sekali lagi. La. Bisa ya. Ma. Sama seperti huruf ba. Di antara dua bibir ya. Ma. Na. Lanjut ya. Na. Lanjut lagi. Wa.
H yang bulat ya, setelah wa ada huruf yang bulat ini H-nya beda dengan H yang atas ya teman-teman ya. Yang di atas kita bacanya H ya. Kalau yang di bawah kita bacanya H ya. H dari dada hu gitu. Nah, ini sama seperti huruf alif yang di atas A biasa dan terakhir huruf ya. Oke, siap nyanyi ya teman-teman ya. Abatafajahakho. Ingat ya, tadi makhorijnya seperti apa? Abatafajahakho. Jahakho. Oke. Abatafajahakho. Dazaraza sashaso. Dotaza'agofaqo. Kalama nawaha ayo baca lagi. Oke, sekali lagi ya. Abatafajahakho. Za ya. Dazaraza sashaso. Ingat 4 huruf yang ada di pipi. Sashaso. Dotozo. Nah, tiga-tiganya nih. Dotoza'agofaqo. Kalama nawaha ayo baca bareng. Abatafajahakho. Dazaraza sashaso. Dotoza'agofaqo. Kalama nawaha ayo. Oke, ayonya cuma tambahan ya, nggak ada di hurufnya ayo. Sampai ayah aja nih, sampai yang sini ya. Oke, kece teman-teman. Silahkan diulang-ulang terus. Boleh pertamanya lambat. Lalu kalau sudah lancar pengucapannya bisa abatafajahakho. Dazaraza sashaso. Dotoza'agofaqo. Kalama nawaha aya. Kalau sudah bisa seperti itu, teman-teman boleh lebih cepat lagi ya nadanya. Abatafajahakho gitu ya teman-teman ya. Kalau awalnya boleh abatafajahakho gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar cara mengeluarkan huruf-huruf, beda-beda ya tempat keluarnya huruf. Ada yang dari tenggorokan, ada yang dari kedua bibir dan lain sebagainya. Sekarang kita belajar mengetuk. Kenapa kita belajar mengetuk? Ada yang tahu? Karena teman-teman, supaya tartil kita perlu belajar konsisten. Apa konsisten? Sama. Jadi antara yang panjang dibaca panjang, misalkan 2 ketuk. Nah, yang lainnya juga sama, berarti 2 ketuk. Jadi jangan sampai ada yang dilebihkan atau yang dikurangkan. Gitu teman-teman ya. Oke, semangat ya. Bu Diana akan mengetuk ke meja. Teman-teman boleh nanti mengetuk misalkan ke meja juga atau ke lantai juga boleh ya. Oke. Ya. Ke meja Bu Diana ngetuk ya. Ya, di sini ada kotala. Mana yang panjang? Yuk, siapa yang tahu mana yang panjang? Huruf apa? Huruf apa teman-teman? Iya, huruf ko. Nah, kali ini kita belajar ada yang 2 ketuk, ada yang 1 ketuk ya. Yang panjang huruf ko, maka huruf ko kita ketuk 2 ketuk. Yang lainnya kita ketuk 1 ketuk. Contoh, simak baik-baik ya teman-teman. Kotala, kita main lambat dulu ya. Kotala.
Jadi talanya satu ketuk, ta dan lanya. Kotala. Boleh misalkan teman-teman ketuknya semuanya diketuk, berarti ko-nya 2 ketuk, ta-nya 1 ketuk, la-nya 1 ketuk. Kotala ya. Mulai dari atas. Kotala. Kotala. Jangan lupa tamrinatnya tadi huruf ko dari tenggorokan. Kotala gitu ya teman-teman ya. Oke. Coba teman-teman baca bareng sama Bu Diana. 1, 2, 3. Kotala. Mantap. Sekali lagi. Bu Diana bantu ketuk ya. Hebat. Lanjut ke yang berikutnya. Yang ini nih teman-teman. Nah yang ini. Yang panjangnya huruf apa? Hayo. Huruf ta yang terakhir. Maka yang diketuk 2 ketuk hanya huruf ta yang terakhir. Coba. Kotalata. Kotalata. Ya. Ta. Kotalata. Coba teman-teman baca. 1, 2, 3. Mengetuknya harus konsisten. Kalau misalkan awalnya segini, tidak boleh makin cepat. Kecuali nanti kita belajar lebih cepat misalkan. Ini makan karena awalnya lambat, teman-teman juga kesannya jadi agak lambat ya. Kotalata. Sekali lagi. Hebat. Lanjut ke yang berikutnya, yang ini. La-nya ya. La-nya yang panjang. Fakotala. Bu Diana, aku susah ngetuknya. Boleh gak yang diketuk yang panjangnya aja? Boleh. Asal kita main nada yang sama ya. Jadi jangan jadi cepet. Misalkan kotalata. Enggak. Tetap kotalata. Yang terakhir yang diketuk. Kotalata. Gitu ya. Oke lanjut. Yang setelah kotalata, fakotala, la yang terakhir yang panjang, maka ketuk 2 kali la yang terakhir. Lanjut. Fakotala. 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 Iya, hebat. Ya, atau boleh la yang terakhir yang diketuk 2 kali ya. Yang lainnya tidak diketuk boleh, asal nadanya harus diingat nadanya sama. Fakotala gitu ya. Hebat teman-teman, keren. Lanjut ke yang bawahnya. Yes, ini ya yang ini. Ba-nya yang panjang. Betul nggak teman-teman? Lihat ya. Oke. Taba'ada. Ingat tamrinatnya a ya. Teman-teman coba 1, 2, 3 ketuk sendiri. Sekali lagi Bu Diana bantu ketuk ya. Taba'ada. Hebat. Lanjut ke yang tengah. Yang panjang mana teman-teman? Mana yang panjang? Iya betul, huruf ba dan huruf da yang di belakang. Ba dan da-nya saja yang diketuk. Taba'ada. Taba'ada. Ingat, tidak boleh berhenti di tengah jalan. Contoh, taba'ada. Tidak teman-teman, itu satu kalimat ya. Maka harus satu kesatuan, 1 kali. Makanya tarik nafasnya di awal. Yuk teman-teman coba sekali lagi. 1, 2, 3. Wih, makin hebat. Yang terakhir, yang ini. Yang panjang
sama ba dan da. Ba yang ini dan da yang terakhir. Tapi hurufnya makin banyak. Nah, gimana nih cara bacanya? Sama, yang lain satu ketuk, yang panjang dua ketuk. Yuk ketuk. Fata ba'ada. Fata ba'ada. Oke, keren ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, tipsnya agar teman-teman bisa membaca dengan tepat sesuai dengan ketukan. Apa tipsnya? Ketika teman-teman sudah membaca huruf, misalkan ini yang depan ko, kita sudah melirik ke arah tala. Jadi mata kita harus lebih cepat daripada mulut kita. Gitu ya teman-teman ya. Belajar mata lebih cepat daripada mulut. Kenapa? Karena kalau membacanya di huruf ko, matanya juga di huruf ko, maka teman-teman yang ada nanti yang lainnya kadang-kadang panjang pendeknya kurang tepat. Gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, selamat mencoba. Teman-teman silakan praktikkan ketukannya yang dari ko tala sampai fata ba'ada dengan ketukan dan nada yang sama. Silakan teman-teman kirimkan, direkam dulu ya, direkam suara teman-teman, kemudian dikirimkan ke dikirimkan ke Google Classroom ya teman-teman ya. Nanti akan ada di form tematik. Iya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Selamat mencoba, tetap semangat, dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.